Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati pada para dewan pembina di Kabupaten Pandeglang dan Dewan Penasehat, kemudian pengurus daerah DKJ Kabupaten Pandeglang yang kami hormati, kami banggakan. Alhamdulillah, dengan puji syukur Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang insya Allah mustajab, turunnya hujan pada sore hari ini, kita baru saja memulai sebuah tekad dengan muahadah atau janji setia kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di dalam dakwah ini melalui Ikatan Dai Indonesia, khususnya di Kabupaten Pandeglang ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sekalian umatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, dikaji alhamdulillah untuk saat ini berkat Allah menjadi salah satu ormas terbesar ketiga di Indonesia, karena kami sudah berada di 34 provinsi. Tapi kemudian provinsinya nambah lagi ya, 4 lagi. Jadi insya Allah juga akan bertambah 4 murid wilayah. Jadi kami ada kemudian juga di kabupaten kota, dan sudah sampai ke Sabang, TC, dan kemudian insya Allah tidak lama lagi muncul pengurus ranting di setiap kelurahan dan desa. Untuk di kabupaten di wilayah Banten kita ada 8 kabupaten kota pengurus daerah IKD, dan terbesar ada di Kabupaten Tangerang, membawahi 29 pengurus cabang sudah terbentuk, alhamdulillah. Kemudian kita terus bergerak tidak hanya secara organisasi tetapi juga dakwah kita, yang kita bertekad untuk menjadi perekat umat. Jadi di IKD ada kiai-kiai, ustadz-ustadz yang backgroundnya ada
yang dari NU, ada dari Muhammadiyah, ada yang dari Darsis. Jadi di sini kita bisa bersatu bersama-sama, tujuannya sama, yaitu dakwah ilallah. Kemudian kita sudah jelas manhajnya, yaitu manhaj ahli sunnah wal jamaah, yang pada hari ini kemudian juga mengangkat yaitu moderasi dakwah dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Jadi dakwah kita moderat karena karakteristik dari dakwah ahli sunnah wal jamaah atau manhaj ahli sunnah wal jamaah itu adalah tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ekstrim kanan ada yang kemudian cenderung untuk gampang membid'ahkan saudara-saudara muslim yang lain, merasa dengan sendiri sama-sama kita muslim, tapi kemudian dia selalu ke kanan. Sebaliknya kemudian ada yang ke kiri sesama muslim, tetapi dia kemudian ada di selalu ke kiri. Di antaranya adalah mereka yang liberal. Kemudian ada yang kemudian juga keluar dari Islam. Lalu di seberang sana ada juga kemudian sudah jelas, yaitu yang berada di luar Islam. Dan kalau kita konteks Indonesiaan, bagi sekalian para kiai, kita kemudian ada kita umat Islam, kemudian ada juga yang berpaham kemudian ke sosialis, ada yang sekuler, ya bahkan ada yang ateis. Nah, inilah tantangan dakwah kita. Bagaimana kita mengajak semuanya, kalau yang berada kita sama umat Islam, mengajak saudara-saudara kita untuk yang di internal adalah untuk berada di tengah-tengah. Ya, jadi menarik. Alhamdulillah ya, dikasih adem-adem. Jadi menarik mereka, baik yang ada di ekstrim kanan, yang ada di ekstrim kiri, mengajak berada di tengah-tengah, yaitu manhaj ahli sunnah wal jamaah. Sehingga kita bisa ketemu di tengah-tengah. Allah. Dan memang untuk berada di tengah-tengah itu berat tantangannya. Ya. Untuk kita istiqomah berada di tengah-tengah, ini tantangannya berat. Tapi insya Allah inilah sawajul a'zam, kelompok terbesar dari umat ini. Ya, walaupun tantangannya, cobaannya berat. Ya, tapi istiqomah terus. Ya. Kemudian di sisi lain kita juga menghadapi tantangan kemiskinan. Ya, masalah ekonomi ini juga saya beredai atau sebagai sebuah organisasi atau ormas. Nah, untuk itu saya dalam hal ini di Banten begitu pihak untuk mengajak kita pemberdayaan ekonomi. Jadi kita tutup, kita di Banten, kita di Pandeglang. Ayo mulai dari bagaimana pemberdayaan ekonomi umat. Maka untuk tidak usah malu, tidak usah gengsi, kita ambil, tiru, modifikasi apa yang sudah menjadi sukses dari saudara tua kita, ormas yang sudah kuat, yaitu Muhammadiyah. Ya, gak usah malu, gak usah kita gengsi.
Karena memang sudah terbukti. Kita ambil dulu, ya, yaitu dengan amal usahanya. Kita itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, ya. Jadi, karena kalau kita kemudian berdaya secara ekonomi, ya ini, masya Allah ya, jadi punya ijazah, ya, punya ijazah, punya harga diri, punya kemandirian. Mudah-mudahan ke depan kita tidak mengandalkan proposal, ya. Ini kayak kita ini, ya, setiap ada acara proposal. Nah, kira-kira gitu. Bagaimana supaya kemudian kita punya amal usaha, kita punya pas besar, ya, sedikit belajar dari teman-teman. Dengan tadi juga agak lambat ke sini karena ketemu dengan ketua Dikasmen Komisi Banten. Ya, saya harus ceritakan satu story untuk jadi inspirasi, karena harus konkret. Harus ini kita ketika bergerak mau dari mana. Maka mari kita bergerak melalui amal usaha. Sekaligus di situ kita akan berdakwah. Ya, terutama ini ada potensi-potensi luar biasa di Pandeglang. Ya, baik itu pendidikan maupun kesehatan. Ya. Kemudian maju dikit aja lah. Ini apa namanya, saya sedang dengan beliau terus bergerak bicara untuk amal usaha yang insya Allah ya cukup besar. Sekarang ini sektor usaha lagi banyak yang kolab. Hotel-hotel bangkrut banyak. Margela itu sudah ditawarkan menjual. Kemarin tadi di Ciputat sana di Tangsel, apartemen hotel menjual. Intinya ditawarkan. Ditawarkannya itu ke Muhammadiyah, nanti yang punya banyak duit. Ada apartemen mau dibeli hanya oleh lembaga SMA Muhammadiyah Ciputat. Nilainya berapa? 230 miliar. Allah. Satu lembaga, belum pusat, belum main. Baru satu lembaga. Jadi untuk jadi motivasi untuk kita. Jadi Bapak dan sekalian, ayo kita beramal usaha yang memang motivasinya untuk akhirat. Tapi melalui usaha pendidikan, kesehatan, maupun perdagangan dan sebagainya. Tapi karena basis kita adalah guru atau kita ini adalah kiai-kiai, ustaz-ustaz, bisa juga dengan pesantren. Ya, kalau saat itu ini harus sudah jadi kiai di pesantren. Ya, kalau memang mau dibangun pesantren tadi, di situ ada sekolahannya, insya Allah hidup. Karena ada tokonya, ada kantinnya dan seterusnya. Nah, tapi punya dikaji. Gitu. Silakan, bisa juga demikian. Nah, kemudian ada kliniknya dan seterusnya. Karena kalau kita dakwah tidak dibarengi dengan amal usaha, maka lesu loyo kita bisa bergerak. Karena begini juga, itulah bensinnya, ya, untuk kita bisa bergerak. Jadi linear antara usaha dengan dakwah di situ. Apalagi kalau ustaz terpisah, dakwahnya di mana, usahanya di mana, itu nggak nyambung. Akhirnya salah satu kadang-kadang jadi korban. Tapi kalau linear, ya dia di situ beramal usaha, di situ juga kita berdakwah. Ya, jadi gitu. Mari kita beramal usaha di Banten ini, ya, khususnya di Pandeglang. Saya sudah berapa kali ya? Saya ini Dokter Afif, saya sudah 3 kali dokter. Ya, Dokter Huda sudah kali di villa beliau, kalau di rumah makannya sudah. Jadi luar biasa. Ada potensi saya melihat, apalagi kita juga
punya kedekatan dengan birokrasi dan sebagainya, itu insya Allah akan banyak kemudahan. Jadi ayo kita bergerak beramal usaha, ya, karena itulah dari situ insya Allah antara dakwah dan ma'isyah juga di situ bisa berjalan. Dan ceritakan lagi, jadi kami lagi memproses untuk di Cilegon. Jadi sekarang mereka itu obat kampus mana yang bangkrut beli, ya, sekolahan mana yang tutup beli. Itu kerjaannya mereka sekarang. Sekarang 2 triliun 2023 diserahkan, ditawari, dipaksa, lu ambil karena yakin kok saya. Nah, jadi kalau kita mau jujur, ayo kita bergerak dari sisi itu. Dan saya yakin semuanya membutuhkan itu. Ya, jadi Dr. Abid bisa menjadi contoh di antaranya tokoh yang bisa kita jadikan inspirasi juga di Pandeglang. Dia profesional di bidangnya, tapi juga bisa kemudian dakwah, ya, dengan keahlian beliau seperti ini, kemudian jadi memfasilitasi kita untuk seperti ini, karena memang ada kemampuan untuk itu, ya. Jadi mari kita nanti di Banten ini membangun ekonomi keumatan. Insya Allah banyak yang potensi di internal maupun eksternal bisa kita ajak sinergi, ya. Utama yang itu menjadi core kita ini banyaknya guru, ustadz, ya, formatif itu. Maka saya sekalian jarang bangun lembaga pendidikan, ya, yang memang di situ keahliannya, di sini core kita. Barangkali ini yang sudah saya sampaikan. Tentunya banyak, tidak hanya cukup sampai di sini. Kita akan terus dan konkret setelah ini apa, ya, dakwahnya apa. Nah, itu penguatan ekonomi keumatan, ekonomi kita bersama di agar kita berjaya dan kemudian kita bisa memberikan manfaat, memberikan rahmah kepada orang-orang di sekitar kita. Insya Allah dengan dakwah itu melalui ekonomi gampang untuk ngajak orang, ya. Nah, sekarang ini Masya Allah, ya, kita tertinggal jauh, terutama daerah Banten kita ini. Ini tantangan kita, mudah-mudahan kita berjaya dengan beramal usaha terus, ya, walaupun bisnis tapi niatnya untuk dakwah, ya, insya Allah. Jadi kali ini persoalan kita bersama, ya, persoalan kita bersama adalah masalah ekonomi. Bagaimana kita mau dakwah, bagaimana kita mau menciptakan umat kita yang sendiri masih punya masalah, ya, di internal kita yang Allah di pribadi kita. Mudah-mudahan melalui IKJ ini dakwah dalam semua aspek, terutama dalam masalah ekonomi ini kita prioritaskan, ya. Mudah-mudahan kita kemudian punya kemampuan, punya daya untuk bisa mengajak orang, insya Allah dengan mudah, ya, kalau kitanya berjaya, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Taala yang memberikan amanah dakwah ini kepada kita para duat, dan itu nggak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir, yakin saja dakwah itu pasti adalah proyeknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus yakin, tetapi ikhtiar, usaha, doa, dan kemudian kita tawakal itu juga harus. Tapi tawakal kita, keyakinan kita bahwa Allah pasti tidak akan menyanyiakan, ya, usaha-usaha kita di dalam dakwah ini.
Jadi kalau boleh saya sedikit bagaimana tawakal kita itu sebagaimana Siti Hajar ketika ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim di satu lembah yang sekarang disebut dengan di Ka'bah itu. Ya, Nabi Ibrahim mau meninggalkan anak dan istrinya, beliau mau berdakwah, tega-teganya meninggalkan di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada air. Ya, Rabbi ini askantu wabil zurriyati diwajib dari bizar'in hingga baitikal muharram. Ditinggal Siti Hajar dan putranya Ismail yang masih kecil. Lalu kemudian begitu tawakalnya Nabi Allah Ibrahim, walaupun demikian secara manusiawi beliau nangis. Secara manusiawi nangis sambil berjalan meninggalkan anak istrinya. Panggil sama Siti Hajar, wahai Ibrahim, kau tinggalkan kami di tempat ini. Ibrahim tidak nengok, sambil berlinang air mata secara manusiawi. Dipanggil yang kedua, wahai Ibrahim, kau tega tinggalkan kami di tempat ini. Kemudian Siti Hajar memanggil yang ketiga, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ibrahim mengangguk, sudah. Setelah itu Siti Hajar menerima, karena pasti kalau itu adalah perintah Allah, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun ini dakwah adalah mandat, bukan dari kami, bukan dari saya, tapi ini adalah mandat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya melalui organisasi untuk menjadi kendaraan kita bersama IKJ ini agar dakwah sukses, dakwah lebih mudah. Kalau kita ingin jangkauannya kecil, maka membentuk keluarga, dakwah dengan keluarga. Ingin lebih besar, bentuk yayasan lembaga. Ingin lebih besar lagi, ormas. Ingin besar lagi, negara. Ya, maka ini tidak ada kendaraannya. Jika kalau kita berdakwah, maka insya Allah Allah tidak akan menyanyiakan usaha kita. Mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan niat baik jasad kita ini Allah ridhoi, dan kemudian Allah berikan pertolongan, berikan taufik, hidayah kepada kita semua, kepada antum terutama yang baru saja dilantik. Tidak usah khawatir, ya, Allah bersama kita. Masalah kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hadirin hadirin rahmatullah, ajakan untuk kita semua, terutama untuk diri saya, untuk terus istiqamah dan semangat berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa salakum. Allahumma ya Allah, aslih lana ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Mudah-mudahan ya Allah, para duat yang berkumpul pada sore hari ini, Engkau berikan taufik dan hidayah, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan jalan yang terbaik untuk bisa kami mengajak umatmu, mengajak hamba-hambamu ke jalan Engkau, jalan yang diridhai Engkau ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Tanpa daya upaya darimu kami tidak berdaya ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.